Tinggal di dataran tinggi seakan bermukim di negeri antah berantah. Tenang tapi minim perhatian. Alih-alih sejahtera, warga malah sengsara. Sakit tidak diobati. Ditambah kondisi pasien yang sedang lumpuh. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain selain harus menunggu hingga sampai ke rumah sakit. Miskin pun diabaikan. Kalau untuk BPJS gitu semuanya ibu juga nggak dapat, Bu? Nggak dapat. Pak, jalan, Pak. Empat 14 km jalan menuju Cibarengkok berupa jalan bebatuan dan tanah merah. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Kondisi jalan yang rusak dan tanpa penerangan membuat sulit warga saat kondisi darurat. Setelah kurang lebih 10 km akhirnya kami sampai juga di Desa Sukamanah, dan di sini sudah terlihat ya bahwa hujan turun dan sangat menyulitkan perjalanan kami untuk sampai ke desa ini. Inilah Desa Sukamanah yang terletak di ujung utara kota Kecamatan Cikado, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Tanah yang subur membuat pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Dusun Cibarengkok adalah salah satu penghasil serai wangi terbesar di Cianjur. Setelah 6 bulan tanam, serai wangi dapat dipanen, dan setelah itu 1 tahun sekali serai wangi bisa dipanen 3 kali. Daun serai wangi akan tumbuh lebat bila nutrisi dan paparan cahaya matahari cukup. Jadi kita harus berhati-hati ketika mengarit serai wangi dikarenakan sisi dari daun serai wangi ini tuh tajam. Makanya ibu-ibu di sini juga mengenakan lengan panjang dan juga sarung tangan agar tidak tergores dengan luka. Saat musim penghujan, 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 3 ton serai wangi. Sayangnya, harga minyak serai wangi yang terus menurun membuat pemilik lahan enggan untuk merawat lahan mereka. Akibatnya, hasil panennya menurun hingga 1 ton saja. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat Bu Iis patah semangat. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan diambil buat menyokong ekonomi keluarga. Memang ini kalau setiap ibu ngeburuh tuh dibayarnya berapa? Kadang 30, kadang 35, sampai setengah hari. Ya saya juga terpaksa harus gimana gitu, karena saya punya anak lagi sakit. Saya harus berjuang buat anak saya, buat keperluan anak saya. Emang anak ibu sakit apa, Bu? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nangis, pengen makan cuma nangis doang. Paling saya dikasih makan cuman 1 kali pagi, paling dikasih makan lagi siang kalau saya udah pulang kuli buruh. Gini. Ini yang perlu diperhatikan khususnya bagi pemerintahan adalah mensejahterakan masyarakat bukan hanya dari jalan saja tetapi dari segi kesehatan, dikarenakan banyak warga kita yang masih belum mampu padahal sebenarnya aksesnya ada. Salah satunya dengan mempergunakan BPJS. Jadi pemerintah harus lebih mengkontrol lagi, memberikan pengawasan lagi, khususnya dari segi kesehatan. Iis adalah salah satu potret warga yang hidup di pelosok desa. Kondisi ekonomi yang masih jauh dari kata layak semestinya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Namun hingga kini terus terlunta dan hidup dalam kemiskinan.
Kemudian serai wangi kami kumpulkan ke tempat ojek motor yang akan mengangkut ke tempat penyulingan minyak serai wangi. Karena turunan kebun siri ini cukup curam, jadi saya terjatuh dan terpaksa saya harus menggelindingkan si daun serai ini karena berat banget. Ini satu ininya aja 15 kilo. Setelah terkumpul, serai wangi diikat dan dinaikkan ke atas ojek gunung. Saya pun ikut menumpang di atas motor. Dan kurang lebih untuk ke tempat penyulingan sekitar 1 km ya Pak? Iya. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo serai wangi, pemilik ladang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000. Artinya, jika 3-4 kali pengangkutan, pemilik ladang serai harus mengeluarkan sekitar Rp200.000 per harinya. Akhirnya kami sampai juga di tempat penyulingan. Dan ini sangat bahaya sekali ya Pak perjalanannya. Dan kami akan mulai memproses buat menyuling dari hasil serai wangi ini. Kurang lebih 11 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 500 kg serai wangi. Karena keterbatasan modal, pemilik penyulingan terpaksa membangun ketel berbahan besi seharga Rp10 juta. Berbeda dengan harga ketel stainless steel yang bisa mencapai Rp100 juta. Karena proses penyulingan ini adalah proses yang paling penting, sehingga untuk memadatkannya itu harus diinjak-injak menggunakan kaki supaya tidak ada ruang kosong dan menghasilkan minyak yang sangat banyak. Jika minyak serai hasil ketel besi hanya dihargai Rp150.000 per kilo, minyak serai yang dihasilkan ketel stainless steel harganya bisa mencapai Rp250.000 per kilonya. Jadi supaya minyak yang dihasilkan itu banyak, kami benar-benar harus menutup rapat dan jangan sampai ada daun yang keluar. Salah satu caranya, tekniknya dengan menggunakan kayu ini. Limbah daun serai wangi yang sudah kering tidak dibuang, namun digunakan kembali sebagai bahan bakar ketel. Perebusan dilakukan selama kurang lebih 4 jam untuk menyuling minyak serai wangi. Setelah mendidih, minyak serai yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. Sudah terlihat ya hasil dari penyulingan ini sudah ada 3/4 botol dan ini juga masih ada sisa-sisa minyaknya yang ada di jerigen ini. Dari 11 ketel yang dibangun, sayangnya hanya 2 ketel yang masih beroperasi. Mirisnya, ketel ini hanya beroperasi 2 hingga 3 kali sebulan. Salah satunya ketel milik Pak Odang. Ia terus berjuang agar ketelnya terus beroperasi, pun terkadang merugi akibat harga minyak serai yang tidak stabil di pasaran. Nah kalau kayak gitu Bapak, penghasilannya dari satu ketel itu berapa kalau di total-total Pak? Sekali nyuling? Sekali nyuling paling 600. Itu belum bayar buruh? Can buruh, can meser daun. Jadi bersihnya berapa Pak? Bersih nama paling 150. Nah kalau dilihat ya, penghasilan Bapak ini nggak seberapa, karena dari satu kali penyulingan itu 500.000 Bapak hanya pegang bisa 50-100.000 aja. Dan harga transportasi semakin naik, kemudian juga pembayaran sewa pabrik juga semakin naik, tetapi harga hasil dari minyak serai ini malah turun, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan harian dari Bapak sendiri. Berstatus desa berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 1.700 jiwa, warga desa Sukamanah berharap memperoleh hak yang sama.
Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Salah satunya keluarga Bu Iis, Ikril. Anak pertamanya lumpuh akibat sakit yang berkepanjangan. Nah, pas pertama kali Ibu ngelihat tanda-tandanya itu, kenapa nggak langsung dibawa aja Bu ke rumah sakit, Bu? Ya, begitulah. Kalau itu kan susah jauh, dibawanya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kendaraannya kan harus bayar juga mahal. Mungkin udah nasib saya kayak gini gitu. Saya juga pengen gitu, ada bantuan di pemerintah. Apa aja gitu bantuannya. Tapi nggak ada sama sekali. Kalau untuk BPJS gitu semuanya Ibu juga nggak dapat, Bu? Nggak dapat. Saya ingin bikin kartu keluarga juga, nggak ada yang ngerespon. Saya juga udah ngasih uang sama orangnya buat bikin kartu keluarga, tapi sampai sekarang belum jadi. Saya pengen banget gitu punya kartu keluarga BPJS supaya ya buat anak saya berobat itu kan gampang gitu. Sekarang kan kalau nggak punya kayak gitu, saya susah mau berobat juga. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat Iis terpaksa menunda pengobatan anaknya, Ikril yang sekarang berusia 11 tahun. Hingga saat ini Ikril terus menahan sakit dan hanya bisa tidur tanpa daya karena tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dan sekarang Ikril mau kami tandu untuk nanti dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Soreang. Ya Pak. Fasilitas kesehatan di desa kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dibawa ke puskesmas yang berjarak sejauh sekitar 30 km di kota Kecamatan Cikadu. Akses jalan yang rumit membuat warga lebih memilih membawa pasien ke rumah sakit yang berada di Bandung. Sebenarnya nggak bisa dibayangkan dengan kondisi yang memperhatikan seperti ini, apalagi kami harus melewati jalanan yang sulit dan juga susah seperti ini. Ditambah kondisi pasien yang sedang lumpuh dan dia tidak bisa ngapa-ngapain selain harus menunggu hingga sampai ke rumah sakit. Jadi ini harus perlu dikontrol sama pemerintah setempat untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terdekat supaya memudahkan warga untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Warga hanya bisa berharap mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas akses jalan darat dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Pagi-pagi jadi bapak, malam-malamnya jadi Ibu gitu kan, namanya punya anak kembar susah. Kemiskinan serupa juga terjadi di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Keindahan dataran tinggi Dieng nyaris sempurna. Dengan ketinggian rata-rata lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, kualitas kentang dataran tinggi Dieng merupakan yang terbaik. Tapi sebenarnya, ada masalah yang cukup serius di balik sejuknya negeri di atas awan ini, mulai dari kemiskinan dan kerusakan alam. Apa sebenarnya yang terjadi? Assalamualaikum, Pak Puji ya Pak ya. Jadi ini akhirnya kami sampai juga di Desa Jojokan untuk memulai liputan Indonesiaku. Dan ini adalah rumah Pak Puji yang akan menjadi tempat tinggal kita untuk beberapa hari ke depan. Sesampainya di rumah Muji, kami mengistirahatkan diri sembari mempersiapkan kebutuhan untuk melakukan peliputan. Ini adalah kondisi kita ya, ini kita lagi baru sampai rumah dan lagi siap-siap. Nih, pada rame-rame semua. Halo semuanya, melambaikan tangan ke kamera. Nih, ini Mas Riko lagi ngapain nih Mas? Siap-siap nyiapin kamera. Nyiapin kamera.
Nah ini di sebelah Mas Riko ada Mas Eko. Gimana Mas abis nyetir berapa jam tadi ke Dieng ini ya? Ya kira-kira perjalanan 6 jam. Pada tahun 80-an, petani Dieng beralih dari tembakau menjadi menanam kentang. Hingga kini Dieng memiliki perkebunan kentang terluas se-Indonesia. Alih-alih sejahtera, petani kentang justru kerap merugi. Pemilik kebun lainnya mengalami gagal panen. Terdapat beberapa faktor seperti cuaca, kesulitan dalam mendapatkan pupuk, dan tingginya harga pestisida. Jadi saat panen kentang ini ditemukan beberapa kentang milky tekstur yang nggak rata ya, jadi berlubang-lubang gitu ya, dan itu disebabkan oleh cacing dan engkuk nih, cacingnya seperti ini. Jadi di satu sisi cacing ini tuh menyuburkan tanah, tapi di sisi lain itu membuat tekstur kentang yang seperti ini gitu. Jadi ya bingung juga ya, karena dia memberikan dampak negatif tapi memberikan dampak positif juga. Kerugian yang dialami oleh pemilik kebun jelas berdampak pada pendapatan buruh tani. Salah satunya adalah Pawit. Ia sudah 20 tahun menggantungkan hidupnya kepada kentang. Hidupin anak 2 ya. Terus suami udah meninggal kan kita harus berjuang. Tuh, saya ditinggal suami kan dari anak umur 5 tahun ya, keluar TK. Udah lama ya Bu berarti? Lama, sampai sekarang berjuang sendiri. Pagi-pagi jadi bapak, malam-malamnya jadi ibu gitu kan, namanya punya anak kembar susah. Misalnya hasil 40.000 per hari gitu ya. Dan untuk ini untuk itu sosial kadang kan kita nggak cukup. Terpaksa kadang minjem gitu. Karena buat yang susahnya Mbak. Bagi Pawit, kehidupannya terasa semakin berat. Ia harus berjuang sendirian demi menyambung hidup. Padahal fisiknya sudah tidak prima. Kondisi kesehatan yang menurun membuatnya sulit untuk terus menjadi pekerja kasar. Jika sudah merasa lelah, Pawit sesekali beristirahat di pinggir kebun. Merah-merah gitu ya Bu ya. Merah. Nanti kalau dipaksa duduk itu tambah ininya tambah gede, bengkak lagi. Iya, bengkak lagi. Jadi jalan kayak macam nggak bisa gitu. Setelah memanen serta memisahkan kentang berdasarkan ukuran, para petani memasukkannya ke dalam karung. Nantinya akan dibawa turun oleh para ojek kentang. Setelah panen kentang ya, sekarang ini waktunya kita untuk memindahkan ke rumahnya ya Pak ya? Tempat buat naruh kentangnya ya Pak ya? Itu jauh nggak Pak dari sini? Jauh dari sini. Oh jauh ya? Yaudah, saya ikut ya Pak ya? Iya. Sebelum ada akses jalan, buruh tani akan membawa turun hasil panen dengan memanggulnya. Mereka harus berjalan kaki hingga 10 km. Kini mereka beralih dengan menggunakan sepeda motor. Ini kondisi, ini kita lagi di perjalanan ya Pak ya, mau bawa kentang gitu. Dan perjalanannya juga cukup jauh gitu ya, dengan jalurnya juga cukup curam ya Pak ya. Ditambah lagi ini sedang hujan besar gitu ya, tapi mau tidak mau tetap harus berjalan ya karena sudah setengah jalan. Kentang yang dibawa oleh ojek kemudian diletakkan di gudang penyimpanan. Per karungnya, ojek diberikan upah sebesar Rp7.000. Seminggu sekali, para tengkulak datang untuk mengambil kentang. Per kilogramnya, kentang dihargai 7 sampai 14.000, bergantung pada permintaan pasar. Harga yang fluktuatif membuat para petani resah.
Keuntungan yang tipis seringkali membuat para petani kentang rugi karena harus mengeluarkan modal yang besar. Salah satunya saat membeli pupuk dan pestisida. Jadi di musim hujan seperti sekarang ini adalah musim tanam kentang, betul ya Pak ya? Tanam kentang, makanya permintaan untuk membeli obat itu jadi tinggi sehingga harga pasarnya jadi naik. Tapi ya apa boleh buat, mau tidak mau para petani harus tetap membeli karena itu kebutuhan mereka. Kalau tidak nanti akan beresiko gagal panen. Dan selain obat, mereka juga memiliki permasalahan di dalam pupuk karena untuk mencari pupuk sekarang ini susah ya Pak ya? Susah, kalau susah ya. Petani sebenarnya petani kentang itu tidak termasuk golongan subsidi pupuk Korea gitu. Jadi stoknya cukup susah. Kemiringan lahan di dataran tinggi Dieng cukup curam. Rata-rata berkisar antara 15 hingga 40 derajat. Jelas ini sangatlah berbahaya. Tidak hanya perkebunan, perumahan warga juga banyak yang berada di lereng dengan kemiringan ekstrim. Ya, ada longsor tapi nggak separah yang seperti di tempat lain. Ya kecil-kecil lah, cuma dari lahan-lahan, nggak pernah ada korban. Harapan saya untuk sekarang karena kita masih mayoritas di pertanian kentang, terutama itulah pupuk itu dipermudah. Jadi masyarakat itu nggak merasa keberatan. Harga yang tidak stabil membuat petani dan buruh kentang seakan terabaikan. Saya jadi teringat dengan kondisi Pawit yang kakinya cedera. Karena tidak ada biaya, perempuan parubaya ini hanya mengandalkan perawatan ala kadarnya dari sang anak. Untuk mengurangi rasa pegal setelah berkebun, Pawit merendam kedua kakinya di dalam air hangat. Hal ini menjadi rutinitas yang dilakukan Pawit beberapa tahun belakangan. Meskipun sering sakit, Pawit tetap memaksakan diri untuk bekerja karena ia tidak ingin merepotkan anaknya. Lagi ada kentang gitu bang, kadang kalau lagi nggak punya minyak, nggak punya apa ya kita rebus aja. Rebus aja ya. Jadi makan kentang rebus kadang pakai garam. Tergantung ya Bu, kalau lagi ada minyak bikin perkedel yang digoreng-goreng. Iya, tapi kalau lagi pas ada ya nggak ada, direbus aja udah. Pemasukan yang minim membuat Pawit harus berhemat demi memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali uang yang ia hasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya seringnya memang karena ditagih juga ya habis gimana lagi, ditagih juga kita belum punya. Aku bilangnya ya kalau nunggu punya kita aja. Untung orangnya sabar gitu ya, pinjeminnya. Meskipun hidup dengan kesusahan, setiap harinya ia harus berjuang untuk menghidupi kedua anaknya. Sudah 15 tahun, Pawit ditinggal oleh almarhum suaminya. Penyakit jantung yang menyerang secara tiba-tiba membuat Pawit harus membesarkan kedua anaknya sendiri. Kita susah banget, pernah sampai susah banget juga pernah. Dan makanya kadang bisa nggak kebeli beras itu buat susu anak. Buat susu anak karena nggak bisa dari ASI ya, karena dia nggak minum ASI, kan benar-benar berjuang. Demi menopang ekonomi keluarga, Siti, anak Pawit, sudah bekerja semenjak duduk di bangku sekolah. Setiap harinya, ia bekerja di warung kopi milik pamannya di salah satu tempat wisata. Per hari, ia mendapatkan 20-100 ribu rupiah. Ia tidak bekerja sendiri. Bersama kembarannya, ia bekerja keras untuk mencari penghasilan. Terkadang, Siti mencari pekerjaan di tempat lain untuk menambah penghasilan. Ya pastinya khawatir, kan saya udah pernah itu ke kuburan yang hamil pertama,
Ya gara-gara ini kerja di sini gitu. Karena kecapean, ya gendong barang berat-berat gitu kayak pisang, es gitu kan berat, kentang gitu. Nah, itu. Jadi trauma sih. Pertamanya nggak mau lagi, tapi gimana itu sih. Emang buat bantu-bantu keluarga gitu. Kasihan juga ibu juga kerja di tempat orang, jadi ya buat bantu aja gitu. Suami juga kerja sana sini, buruh tani juga. Ya kadang disuruh ngojek barang gitu suami. Bekerja sembari mengandung tentu bukan hal yang mudah bagi Siti. Terutama Siti memiliki pengalaman yang membuatnya trauma. Namun Siti tidak memiliki pilihan selain terus bekerja. Kesulitan dalam menanam kentang membuat sebagian petani beralih membudidayakan bunga. Seperti yang dilakukan Isman, ia sudah 5 tahun membudidayakan bunga hortensia. Selain cantik, bunga 5 warna ini dikenal cocok dengan suhu sejuk Dieng. Bunga ini juga memiliki perawatan yang lebih mudah dan untuk modal tenaga dan uangnya juga lebih mudah gitu ya. Makanya banyak juga petani kentang yang beralih untuk menanam bunga hortensia ini. Pasti kalau dulu saya itu awalnya memang dari petani kentang dulu, karena kebetulan kentang itu butuh tenaga banyak sama modalnya yang cukup gede, jadi saya memilih beralih untuk ke pertanian bunga ini sama kala lili, hortensia sama kala lili. Sama seperti kentang, bunga hortensia lebih berkembang di musim hujan. Musim panas membuat bunga membutuhkan perawatan yang ekstra, namun hasilnya kurang bagus. Hama keong pemakan daun menjadi momok menakutkan bagi para petani bunga. Jadi ini adalah salah satu yang menghambat pertumbuhan bunga hortensia ya. Bisa dilihat ini adalah keong yang sedang memakan daun gitu. Dan sampai sekarang petani bunga di sini belum menemukan obat untuk memusnahkan atau menghilangkan keong ini. Dan keong ini tuh mengakibatkan bunga itu tidak bisa semekar yang sehat seperti yang sebelah sini. Kebutuhan panen yang tinggi membuat Isman mempekerjakan buruh tani. Ketika sedang musim panen, perharinya dapat memanen 200 sampai 500 bunga. Salah satunya adalah Mustina, pekerja Isman yang sudah bekerja selama 3 tahun. Per tangkai pekerja diupah sebesar Rp5.000. Ibu sebelum jadi pemetik bunga pernah bertani yang lain nggak Bu? Ya, tani kentang, wortel, cabai, kubis, pernah ditanami kayak gitu sih. Kenapa Bu akhirnya jadi pindah ke bunga? Ya persyaratannya ringan ya, nggak terlalu lebihan. Emang apa aja Bu persyaratannya? Kalau bunga itu cuma nanam, nanti dipupuk. Bunga yang sudah selesai dipanen, kemudian dikemas dengan diikat dan diberi kapas. Lalu dikirimkan ke tempat pemesan. Pengiriman dilakukan menggunakan bus untuk mengirim ke seluruh Indonesia. Sampai kapan warga harus diam dan menderita? Sedikit perhatian dari pemerintah seakan menjadi embun penyejuk bagi mereka yang terpinggirkan. Jangan abaikan suara mereka yang letih dan lemah, karena Indonesia harus sejahtera.